Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita kedatangan pemateri dari UAD jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke. Nah, seperti di video-video sebelumnya, kita akan membahas tentang berapa biayanya, kuliahnya apa aja, rencana kedepannya apa aja, terus dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan bahas tuntas jurusan ini dalam video kali ini. Oke. Sebelumnya perkenalan diri dulu, silakan Kak. Iya, perkenalkan nama saya Eka. Panggil saja Eka ya, nggak usah tahu nama panjangnya, udah gitu aja. Ada lagi ya? Saya alumni Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Dulu SMA-nya di SMA 1 Jombang Kulon. Mungkin ada yang kenal? Tahun 2015 ya keluar dari Semanjak. Nah, gitu kan. Oke, langsung aja ya Kak Eka. Gimana nih masalah biaya? Karena bagaimanapun kan kuliah tuh paling sakral tuh pasti biaya dulu ya. Jadi kita langsung membahas tentang biaya aja dulu. Kalau biaya, sebenarnya setiap tahun yang saya tahu itu naik sekitar 1 juta. 1 juta setiap Ya, tahun setiap naik tahun, 1 juta. jadi setiap angkatan itu biayanya berbeda. Kalau pas saya itu di kisaran 14 sampai 15. Itu uang pangkal. Uang 2 semester pertama. 2 semester pertama. Jadi satu tahun pertama berarti ya? tahun pertama itu berarti sekitar 30-an. 30 juta. Oh, jadi satu Satu semester semester itu 14 14 sampai juta. 15 juta. Nah, Itu tahun aku masuk itu tahun 2015. ya. Tinggal ditambah-tambah aja kalau setiap tahunnya naik sekitar 1 jutaan. Nah, terus itu tuh apa namanya? Belum termasuk biaya praktikum. Belum kan biaya praktikum. Karena praktikum itu beda lagi. Ya. Bisa lagi nanti setelah masuk itu cuman kayak uang semester aja, uang semester, uang ya UKT lah. Oke, jadi biaya semester pertama dan kedua itu sekitar 30 jutaan. Iya, Nah, itu biaya praktikum sama semester berapa? kalau praktikum itu tergantung praktikumnya ada berapa. Nanti dilihat aja tergantung satu semester itu kita ada praktikumnya berapa, terus kita dapat ngambil praktikumnya berapa, nanti tergantung gitu. Ya berapa tuh? Sekitar pokoknya satu SKS praktikum kalau nggak salah itu angkatan saya 125 125 per SKS. per SKS praktikum. Tapi kalau sekarang nggak tahu. Nah, buat adik-adik, apa itu SKS? SKS itu kalau dalam sekolah diartikan sebagai mata pelajaran. Satu mata pelajaran itu biasanya minimal 2 SKS ya. Nah, minimal 2 SKS. Jadi kalau misalnya tadi satu praktikum itu Satu berapa misalnya SKS? ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Kalau praktikum itu ada yang 1 juga ya. Kalau mata pelajaran kan biasanya minimal 2 ya. Iya. Terus kalau itu kan untuk SKS untuk mata kuliah umumnya itu biasanya SKS-nya minimal 2 biasanya. Tapi kalau mata kuliah dari keagamaan kan UAD ini Muhammadiyah ya. Jadi untuk keagamaannya biasanya SKS-nya kalau nggak 2 ya 0. Kalau 2 ya 0. 0 berarti nggak ada pelajaran dong. Ada, tapi tidak termasuk biaya. Oh, jadi tetap 1,5 jam belajar di kelasnya, cuma nggak ada biayanya. Iya. Oh. Atau enggak nilainya, maaf ya kalau salah, soalnya lupa-lupa. Kalau enggak tuh nilainya, walaupun nilainya A, tetap enggak mengakumulasikan IPK gitu. Jadi itu mah bonus aja ya? Iya. Pelajaran tambahan bonus. Tambahan. Tapi wajib. Wajib diambil karena salah satu syarat KKN itu harus lulus 3 dari 4 mata kuliah agama. Oke. Nah, jadi kalau SKS biasa itu biayanya berapa? SKS non praktikum. Non praktikum sama kayak praktikum 125 sampai 150 kalau nggak salah itu angkatan aku. Ya, oke. Dari 2019 kemarin ngecek jumlah UKT, uang UKT-nya itu berapa.
itu sekitar 18 juta satu semester. 18 juta satu Iya. semester. Itu yang 2019 kemarin. 2019 kemarin. Kalau nggak salah tuh ya. Kalau sekarang nggak tahu. Oke, kalau tahun kemarin tuh 18 juta, berarti kemungkinan tahun sekarang dan tahun depannya berarti ya nambah 1 juta terus ya. Oh iya, kan masuk UAD ini ada gelombangnya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 itu beda 1 juta. Oh, nah jadi berarti adik-adik kalau misalnya pengen tes mas di UAD, utamakan gelombang pertama ya. Iya. Lumayan irit juga kan. Irit 2 sampai 3 juta kan? Iya. 1 sampai 2 juta deh. Jadi kan itu biaya semester awal sampai semester 2 itu sebesar 15 juta. Itu tahun 2015. Kalau mau lebih pastinya berapa dibuka aja di PMB UAD. Itu nanti ada rinciannya biasanya. Oke. Berapa. Nah berarti kemungkinan kalau tahun 2020 berarti 20 jutaan juga ya. Soalnya kan naik 1 juta setiap tahun. Nah kalau biaya SKS-nya udah naik ya? SKS sebenarnya tiap semester tuh naik. Cuman kadang nggak kerasa sama kita, tiba-tiba udah gede aja gitu. Oh, jadi naiknya mungkin puluhan ribu gitu. Mungkin. Oh, jadi kalau untuk biaya selanjutnya, semester selanjutnya setelah 2 semester itu kan belasan tuh. Nah, semester ketiga itu dia turun. Jadi sekitar 10 atau 8-an gitu. 10 sampai 8 juta. Itu masih angkatan aku ya. Gak tahu angkatan kesininya itu aku nggak tahu yang semester 3, 4, 5, 6-nya nggak tahu berapa. Mungkin naiknya turunnya nggak banyak mungkin ya. Karena menyesuaikan juga berarti. Iya. Oke, terus lanjut ke semester selanjutnya berapa? Pokoknya makin turun. Makin turun. Iya. Kalau di total buat biaya semester berapa tuh? Dari awal sampai selesai itu berapa? Aduh. Kalau di total berapa ya? Ya lebih dari 50-an sih. Lebih dari 50 ya? Iya. Oke, soalnya kan semester 1 sama 2 aja udah 30 juta ya? Berarti semester selanjutnya 20 juta ke atas ya? Ngabisin 20 juta ke atas dong? Semester 1 sama 2 udah Udah 30 juta kan? 30 juta ya, sekitar segituan lah ya. Iya, berarti angkatan aku. Berarti 50 juta ke atas itu ngabisin lah ya? Iya. Buat biaya sekolah aja, buat biaya semester, belum biaya SKS. Belum biaya kalau itu. SKS tuh udah masuk ke itu. Oh, jadi yang 15 juta itu udah masuk, tapi yang belum masuk itu praktikum. Oh, jadi praktikum yang belum. Oke. Terus ada biaya apa lagi? Paling ya buku-buku kayak gitu, paling kayak gitu. Mungkin sama di akhir itu beda lagi. Kayak KKN itu beda lagi, terus skripsi beda lagi, kayak gitu. Oke. Biaya apa tuh? Magang beda lagi. Ya, PBL praktek belajar lapangan itu beda lagi. Coba diruntut satu-satu berapa tuh? Lupa ya berapa pastinya. Kisaran aja. Cuman ada PBL tuh 2, PBL 1 itu praktek belajar ke lapangan, PBL 2 itu magang, terus KKN, terus skripsi. Makin kesini soalnya beda-beda. Gak apa-apa, pas yang dialami sama kakak Eka aja. Magang itu 500, PBL 1 benar-benar lupa berapa ya. Magang itu 500 tuh ya bayar magang. Terus KKN itu sebenarnya dari semester 1 itu kita udah nyicil KKN tanpa disadari. Nanti tahu-taunya pas udah mau KKN itu keluar rinciannya, nanti kurang berapa. Nah waktu angkatan saya itu kurang sekitar 800.000 sampai 900.000 kalau nggak salah tuh. Kurang uang KKN itu. Dimana nanti uang KKN itu yang akan dikembaliin ke kita pas di lapangan KKN-nya buat bayar hidup semangnya, tempat tinggal, terus makan kayak gitu. Jadi sebenarnya udah ditanggung secara tidak langsung. Ya. Oke. Nah, beda lagi kalau praktikum. Kalau praktikum tuh kebetulan saya epidemiologi kan.
epidemiologi itu tentang penyakit tropis dan yang saya pelajari itu. Terus itu praktikumnya kan ada yang di balai besar, ada praktikum yang di tempat apa ya pokoknya tempat uji lab sendiri, dan itu bukan lab kampus, jadi kerja sama provinsi dan kayak gitu, itu beda lagi. Beda lagi. Kalau buku-buku berapa tuh buku-buku? Tergantung. Ya berapa? Sebutin aja. Buku itu kalau ini kan gede ya, yang murah banyak, yang asli, yang mahal juga banyak. Kalau mau menghemat itu bisa datang ke Shopee, ya walaupun tidak dianjurkan untuk membeli buku kopian. Tapi tidak dianjurkan untuk membeli buku kopian, tapi kalau ingin menghemat ya namanya juga mahasiswa ya, menekan biaya kayak gitu kan. Itu di Shopee banyak kisaran buku yang murah. Tapi kalau mau beli yang asli gengsi, gak mau kopi misalnya kayak gitu, atau gak mau minjem ke teman, atau ya pokoknya gimana lah gitu, pengennya yang aslinya gitu, punya sendiri. Dulu waktu kimia aja itu udah 300.000 kimia, belum buku-buku yang lain, buku statistik, banyak sih bukunya, jadi banyak statistik juga ada beberapa. Terus kayak saya kan ngambilnya epidemiologi, ada buku tentang penyakit menular sama penyakit tidak menular, itu beda lagi. Kalau mau yang aslinya ya di atas 300-an. Kalau mau yang kopian ya pinter-pinter nyari kayak gitu. Oke, berarti buat buku-buku aja bisa hampir 2 jutaan dong? Semesternya bisa. Kalau mau yang asli ya bisa nyampe segitu satu semesternya. Tapi kalau mau yang cuman minjem ke teman atau rajin ke perpustakaan, itu bisa menghemat sekali. Tidak nyampe 300.000. Oke, berarti buat buku-buku itu kan setiap semester ganti juga ya. Nah, tapi kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya, kalau buat adik-adik maba, nah ya, mendingan kalian cari kedekatan sama kakak tingkat, syukur dia ngasih gratis. Tapi kalau misalnya enggak, ya dibeli aja. Atau enggak? Yang originalnya. Iya, yang original. Atau enggak gini aja, minimal ya deket sama cutting. Ya walaupun enggak dikasih, minimal dikasih pinjem. Nah, jadi kan belajarnya tetap kepake, ilmunya tetap kepake, tapi nggak ngeluarin uang. Nah, gitu. Pokoknya pinter-pinter lah gimana caranya untuk menghemat uang gitu ya. Soalnya kalau praktikum sendiri, buku praktikumnya itu kita beli lagi beda, sekitar 20 ribuan dulu. Satu buku praktikum. Kalau praktikumnya ada 5 ya dikali 5. Nah, seperti itulah ya. Kurang lebih ya pokoknya sekitar 50 sampai 70 jutaan mungkin bisa lah kalian menghabiskan uang segitu ketika kuliah di UAD ya. Kesmas UAD. Oke. Lanjut ke ada biaya lagi nggak? Biaya kuliah? Kalau salah tuh tahsin beda lagi. Oh, ada lagi tahsin. Atau tahsin? Iya, baca Quran ya. Kayaknya beda lagi. Beda lagi berapa itu? Lupa berapanya, cuman udah masuk sama semester gitu, udah nyambung sama praktikum dulu tuh, jadi ya udah sekalian. Oh gitu. Jadi ada paket-paketan ya, paket bayaran ya. Oke, ada lagi? Ya untuk lebih jelasnya rincian biayanya karena tiap tahun berbeda, itu dibuka PMB UAD aja. Oke, siap. Nah, lanjut kita ke biaya hidup ya. Biaya hidup kan namanya pasti biaya tempat tinggal sama biaya makan gitu ya. Nah, kakak Eka gimana nih untuk masalah itu? Itu kalau biaya hidup itu sangat-sangat bisa dipres, apalagi di Jogja. Boleh siap. Sangat-sangat bisa dipres. Tergantung kalian. Kalau kalian mau mengandalkan gengsi, ya nggak akan cukup. Mungkin bisa lebih besar dari biaya kuliah gitu ya, karena di Jogja segala ada. Tapi kalau kalian niatnya memang kuliah, itu biaya hidup tuh sangat-sangat bisa dipres, benar-benar bisa dipres. Kosan, karena saya nggak tinggal di kosan. Ya, kakak aku punya saudara di Jogja, dia tinggalnya di sana ya. Kebetulan nenek saya orang Jogja. Ya, nenek orang Jogja. Tapi coba paksain aja, kosan mulai dari berapa? Kosan, ini berdasarkan pengalaman ngantar teman nyari kosan,
terus sering singgah ke kosan teman yang beda-beda, itu beda-beda harganya. Tergantung di mana letak kosan Anda berada. Kalau yang dekat kampus atau yang dekat pusat kota, itu biasanya jauh lebih mahal dibandingkan yang ya agak melipir-melipir sedikit lah, itu jauh lebih murah. Terus ada juga sih yang dekat kampus yang harganya masih murah tapi ya sesuai fasilitas. Kalau di dekat kampus UAD sendiri, khususnya kampus 3 UAD, karena Kesmas itu ada di kampus 3 di Janturan, itu kosan kisaran 350 itu masih ada, sampai 1 juta ke atas itu ada. Jadi tergantung nyamannya kalian di mana. 350 sampai 700.000. 350 sampai 1 juta ke atas. 1 juta ke atas. Ya yang depan kampus itu harganya kalau nggak salah 800. Per bulan ya ini ya? Per bulan. Itu tuh ya sebenarnya pintar-pintar kita nyari kosan. 800 itu bahkan ada yang kamar mandi luar. Oh masih luar? 900.000. Masih luar, cuman dia dapat fasilitas kayak kasur sama lemari sama meja, udah gitu doang. Oke, kalau biaya makan berapa tuh? Biaya makan berapa ya? 10.000 tuh di Jogja udah dapat makan yang kenyang. Betul. 10.000 tuh udah dapat makan yang kenyang. Udah sama es teh juga ya? Udah plus es teh, es tehnya boleh refill. Sayur juga. Ada sayurnya, ada lauknya. Udah termasuk 4 syarat sempurna? Kalau pintar nyari bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya gengsi ya nggak akan dapet. Nggak akan dapet. Tapi kalau misalkan yang penting kita kenyang, sehat, terus punya tenaga, ya udah 10.000 tuh udah bisa makan dengan enak dan sehat. Oke. Jadi ya buat biaya makan sama tempat tinggal. Oh ya, kalau tempat tinggal sih disarankan lebih baik ngontrak. Bareng-bareng misalnya punya temen nih yang udah kenal akrab, ada berapa? Ada 4, ada 5 gitu. Nyarilah kontrakan yang nggak begitu dekat dari kampus, tapi nggak jauh-jauh banget. Itu malah lebih hemat gitu. Berapa tuh? Mungkin kalau 5 kamar dibagi 5 kamar misalnya, kan tergantung ada yang satu rumah itu 1 rumah itu 1 tahunnya 16 juta, ada yang 20, ada yang 24. Tergantung letak rumahnya juga kan. Tapi kan kalau ngontrak kan istilahnya lebih ini loh, lebih murah dan fasilitasnya lebih dapat untuk kayak kita punya dapur sendiri, kita punya kamar mandi yang nggak akan rebutan sama orang lain kayak gitu kan. Cuman orang-orang yang udah tahu, udah hafal sama kita kayak gitu kan, lebih nyaman juga. Udah? Oke. Jadi itu ya mengenai biaya. Nah, sekarang kita membahas ke cara masuk. Cara masuk? Ya, gimana cara masuknya? Cara masuk ke UAD itu gampang. Iya. Kalau gampang. Sangat gampang. Soalnya saya masuk waktu itu tuh gelombang 3 itu cuman pakai rapor. Kayak rapor. Tapi kalau untuk jurusan tertentu mudah, tapi untuk jurusan tertentu yang lain itu juga sulit. Gimana? Ya gimana tuh? Yang rapor gimana tuh? Kalau rapor ya cuma daftar, nginiin berkas-berkasnya yang diminta apa aja, nanti diumumkan. Ada yang via online, ada yang via offline. Kalau lagi sekarang ini kan lagi COVID nih, yang offline aku nggak tahu bisa apa enggak, tapi yang online ada. Terus nanti diumumkan udah keterima, ya udah tinggal mengikuti proses-proses selanjutnya. Tapi ada juga yang lewat testing. Lewat testing tuh ada beberapa jurusan yang pakai tes. Karena memang pertama ada yang emang khusus jurusan itu tuh dipilih yang terbaik gitu. Ada juga yang udah akhirnya dia harus tes, udah nggak ada lagi gelombang pakai rapor atau nilai. Oke. Gitu. Kalau misalnya yang
tes itu gimana? Yang dites kan apa aja yang harus dipersiapkan kemarin hari ini buat ujian tulisnya? Ujian tulis ya mungkin karena saya nggak ikut tes ya, mungkin sama kayak ini, sama kayak apa, tes masuk perguruan tinggi lainnya. Jadi tergantung jurusan apa yang mau kita ambil. Kalau spesifikasi jurusannya lebih ke IPA ya mungkin IPA-nya, kalau ke IPS ya IPS-nya, itu kalau sastra ya kurang tahu juga tuh. Mungkin bahasa Indonesia-nya ada sastra Indonesia juga ya? ada sastra. Oke. Bahasa Indonesia dan sastra. Terus selama perkuliahan tuh bentar, sebelum itu kita ngebahas tentang cara masuk. Cara masuk wilayahnya tuh kita ngebahas tentang beasiswa gimana? Oh, beasiswa ada. Gimana? Kemarin tuh benar-benar ada yang nanya nih tentang beasiswa. Nah, beasiswa tuh setahu saya beasiswa ke UAD ini beasiswa melalui apa ya? Islami lah. Ada yang ngaji, hafalan, hafiz kayak gitu kan biasanya. Tapi ada juga yang umum. Nah, yang umum ini saya baru tahu dan kurang paham juga sih. Tapi kalau dilihat di PMB-nya itu emang ada. Kayak itu dapat apa namanya bidik misi kayak gitu. Nah, tapi sistemnya kayak gimana itu kurang tahu. Nah, tapi jangan khawatir buat yang masuk tidak melalui jalur beasiswa. UAD juga setiap semester genap itu mengadakan beasiswa. Jadi misalnya IPK semester awal kan kita masuk nih semester ganjil kan, semester 1 ternyata IPK-nya bagus, di atas 3,5. Itu nanti semester 2 itu bisa ikut beasiswa, nanti akan dapat sejumlah uang lah, tergantung fakultas dan universitas. Gitu. Jadi benar ya, jadi kalian lebih baik mencari beasiswa itu memang setelah jadi mahasiswa daripada sebelum. Soalnya kalau sebelum itu emang beasiswanya dikit sekali. Beda kalau misalnya kalian udah jadi mahasiswa, udah masuk nih di kampus, kalian nyari beasiswa itu uang banyak sekali. Dan beasiswa itu bukan selalu sama orang-orang yang pintar sih sebenarnya, tapi sama orang-orang yang emang tahu informasi dan orang-orang yang mau berusaha. Nah iya, soalnya banyak juga yang pintar, tapi kalau misalnya dia yang nggak nyari informasi buat usahanya, ya gak bakalan dapat gitu loh. Tapi orang yang biasa-biasa aja, tapi dia berusaha nyari informasi, insya Allah pasti dapat kok. Insya Allah gitu kan. Yang tadi kalau misalnya dari biaya dikasih sejumlah uang sama UAD berapa tuh biasanya beasiswanya? Aku pas semester 2 tuh dapat ikutan, alhamdulillah dapat itu hampir 1 juta. Oke. Lumayan buat jajan. Lumayan ya. Dan itu dapatnya per apa? Jadi gini, kan semester 1 nih, misalnya kalian punya IPK lebih dari 3,5. Terus biasanya di awal semester 2 UAD itu ngadain beasiswa, kayak beasiswa apa ya namanya tuh, pokoknya kayak beasiswa untuk mahasiswanya yang udah masuk dan berprestasi ketika pertama masuk misalnya itu. Nanti diseleksi gitu, nanti ada macam-macam persyaratannya, termasuk identitas dari orang tua juga kayak gitu, orang tua kerja apa, gajinya berapa dan lain sebagainya. Tapi ini bukan bidik misi ya, kalau bidik misi kan lebih ke yang kurang beruntung gitu ya. Tapi kalau ini tuh kayak yang berprestasi aja, mahasiswa berprestasi kayak gitu. Nah, nanti tuh kalau lolos akan dapat uang, sejumlah uang itu. Uangnya biasanya masuk ke ATM kayak gitu. Nah, itu kan semester 2. Nanti semester 3 itu nggak ada. Itu ini lagi biasa kuliah. Waktu saya itu kuliah biasa aja. Semester 4-nya ada lagi. Soal juga mahasiswa berprestasi juga yang kebetulan saya tidak dapat pas semester 2 itu karena ratingnya tinggi. Lebih tinggi dari semester 2 ya. Yang semester 4 itu saya nggak dapat. Nah, terus ratingnya tinggi dan
nominalnya juga jauh lebih tinggi. Oke. Nah itu ya untuk masalah beasiswa di UAD. Nah jadi tadi kan kita udah membahas masalah biaya perkuliahannya, cara masuknya, biaya hidupnya. Terus kenapa memilih jurusan ini? Ya bisa kayak sendiri atau yang lain buat beralasan mengambil jurusan ini kenapa? Jujur, masuk di sini itu takdir. Takdir ya. Pertama ya, tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, saya memang dari ada beberapa, pokoknya kan kita pasti punya tujuan, pasti punya keinginan. Nah, saya tuh pernah nulis ke pengen masuk kemana gitu ya. Terus diruntutin kalau misalkan kayak bikin planning gitu loh. Kalau misalkan nggak masuk ke sini, coba kemana. Dan kebetulannya adalah, ya mungkin bukan kebetulan juga ya. Ya pokoknya Kesmas itu saya tulis di urutan terakhir. Pengen masuk Kesmas. Dan setelah nyoba semuanya nggak dapet, terus akhirnya ditanya sama orang tua waktu itu mau kuliah di mana, terus diusulkan ada beberapa universitas swasta di Jogja. Terus akhirnya ya udahlah, coba dulu ke di antara universitas swasta di Jogja itu diurutin gitu loh, mau coba kemana dulu, kesini. Terus akhirnya yang pertama dicoba adalah UAD. Terus mau milih jurusan apa, kebetulan waktu itu karena prioritasnya bukan swasta ya waktu itu, jadi tuh udah masuk gelombang terakhir dan tinggal sisa waktu saya itu tinggal sisa 3 jurusan lagi, 3 fakultas lagi yang bisa, psikologi, Kesmas, dan farmasi. Kebetulan waktu saya masuk farmasi itu sistemnya mau naruh berapa? Wah. Ini Bang. Berarti Sumbangan. Gede-gedean. Jalur sumbangan. Jalur sumbangan. Berarti gede-gedean kan? Semakin gede orang yang ngasih sumbangannya, semakin besar peluangnya. Jalur sumbangan istilahnya kan itu. Terus tapi tetap testing ya itu. Tetap testing. Karena mengukur kemampuan juga kan, karena farmasinya bagus tau. Iya, terus psikologi sama, karena kan sebenarnya nggak ingin juga sih ke farmasi kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, farmasi dilewat, bukan karena dana atau apa, tapi ya memang nggak sekerja di farmasi gitu. Akhirnya farmasi dilewat, terus juga psikologi sama Kesmas. Pilihannya tinggal itu, terus ya udah coba Kesmas dulu. Kalau Kesmas nggak masuk, baru kita nyoba psikologi. Ternyata Kesmas masuk. Gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik, gimana nih kalau misalnya yang mau ke Kesmas? Alasannya gimana adik-adik? Kalau misalnya memang niatnya, saya pengen jadi seorang tenaga kesehatan masyarakat, itu bagus banget. Kalian bisa milih UAD. Sebenarnya walaupun di Jogja ini nggak cuma UAD ya, tapi setahu saya yang lengkap jurusannya itu UAD, Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang bukan jurusannya, peminatannya lengkap itu UAD. Oke. Lalu belajar apa aja sih di Kesmas UAD itu? Semester awal tuh masih yang dasar, kimia dasar, biologi dasar, fisika dasar. Tapi kan mungkin malah ada yang nanya kan, kok kesehatan belajar kimia, kok kesehatan belajar fisika. Nah nanti itu ada hubungannya sama kimianya itu dengan kimia yang ada di kesehatan. Terus fisikanya itu lebih ke fisika tubuh manusia gitu. Oh, fisiknya? Bukan fisik, tapi fisika. Fisika, tapi yang berhubungan dengan tubuh, anatomi manusia. Anatomi manusia, oke. Terus? Gitu. Terus statistik itu jelas, karena Kesmas itu tanpa statistik rasanya tidak mungkin ya. Statistik, terus apa ya? Kalau semester awal tuh masih yang dasar-dasar, kewarganegaraan, bahasa, sampai gitu. Bahasa tuh lebih ke untuk tata tulis.
nanti misalnya kamu bikin laporan, kamu bikin makalah, clipping atau apa, atau sampai skripsi itu kan digunain bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu kan. Oh ya, tambah nih, dari tahun kemarin kalau nggak salah, Kesmas UAD sendiri itu belajarnya pakai bahasa Indonesia, Inggris dan Arab kalau nggak salah. 3 bahasa itu. Ya, terus Walau yang sebelumnya tuh masih kurang begitu, lebih dominan Indonesia. Tapi yang sekarang tuh udah lebih diperkenal lagi bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Terus belajar tentang, pokoknya kalau masih semester 1 sampai semester 4 itu yang dasar-dasarnya. Semester 1 itu masih dasar banget, semester 2, 3, 4 itu dasar Kesmasnya banget. Ada demografi, ada penyakit menular, penyakit tidak menular, ada kesehatan ibu dan anak, ada kesehatan keselamatan kerja, pokoknya yang dasar-dasarnya. Nanti setelah semester 5 kan itu peminatan tuh. Peminatan tergantung kalian minatnya di mana. Kalau minatnya di epidemiologi misalnya. Epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang distribusi, determinan, dan persebaran penyakit. Pokoknya tentang penyakit lah. Nah itu lebih khususnya ke penyakitnya, penyakit apa gitu. Lebih khusus sendiri lah gitu tentang epidemiologinya, terus tentang surveillance-nya kayak gitu. Kalau Kespro ya tentang kesehatan reproduksi, tentang kesehatan ibu dan anak, penyakit menular kayak gitu, penyakit menular seksual lebih khususnya misalnya kayak gitu. Kalau kesehatan keselamatan kerja ya tentang ergonomi, kesehatan keselamatan kerjanya, tergantung minatnya, balik lagi gitu. Kalau promkes ya tentang promosi kesehatan, kalau counseling ya tentang kesehatan lingkungan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau MRS, manajemen rumah sakit itu tentang SIM-RS, pokoknya manajemen yang ada di rumah sakit tentang nah itu spesialisnya sendiri-sendiri. Oh banyak juga ya spesialisasinya. Ada 6. Promkes, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja, terus epidemiologi, MRS, sama satu lagi apa tadi? Kesling, Promkes, K3, Epid, MRS, satu lagi apa? Aku lupa. Tahu ya apa ya, lupa. Itu aja pokoknya ya. Pokoknya itu aja. Oke. Terus belajar apa lagi? Ya balik lagi ke minatnya apa. Oke, itu aja ya. Lanjut. Terus kalau misalnya ngambil spesifik jadinya tentu ya. Kalau misalnya ngambil jurusan kesehatan masyarakat ini, rencana kedepannya apa nih? Kalau masyarakat umum mungkin tahunya puskesmas gitu kan. Nah kalau yang lebih benar-benarnya kayak gimana nih rencana kedepannya tuh? Prospek kerjanya. Bisa jadi. Pokoknya rencana ke depan kalau misalnya kita ngambil ini apa tuh? Bisa berencana apa? Sebenarnya semua peminatan di Kesmas itu bisa masuk ke semua pusat layanan kesehatan masyarakat ya sebenarnya. Karena kan lulusnya juga SKM bukan Epid atau Promkes gitu, bukan. Jadi semuanya bisa kayak gitu. Tapi balik lagi kalau mau yang lebih-lebihnya balik lagi gitu. Kalau misalnya kayak Epid itu bisa ke balai besar tentang penyakit sampai gitu, bisa ke dinas, bisa ke puskesmas juga, bisa ke Epid rumah sakit juga ada tapi jarang. Terus kalau MRS itu spesialisasi rumah sakit BPJS banget itu. Ya, BPJS itu bisa masuk ke BPJS, bisa masuk ke, sebenarnya semua Kesmas itu bisa, tapi kalau ada yang spesialisasi lagi. Ada beberapa instansi yang
ngambil jurusan Kesmas itu sesuai dengan minatnya. Misalnya dibutuhkan Kesmas dengan peminatan Kesling, dengan peminatan Promkes kayak gitu. Karena kan seperti di Puskesmas itu kan beda-beda, ada bagian promosi kesehatannya, ada bagian kesehatan lingkungannya, ada bagian epidemiologinya, beda-beda kan kayak gitu. Terus kayak kesehatan keselamatan kerja, ketiga itu bisa di perusahaan, bisa di BUMN, bisa di perusahaan swasta kayak gitu, bisa di pertambangan, ketiga. Terus Promkes bisa di dinas, bisa di puskesmas, bisa di K3 juga bisa di rumah sakit, soalnya ada K3 RS kayak gitu. Kesling juga bisa di rumah sakit. Terus oh ya, kesehatan reproduksi, Kespro itu bisa di kesehatan reproduksi itu ada kesehatan ibu dan anaknya kan, jadi dia bisa di rumah sakit yang khusus kesehatan reproduksi dan ibu, atau enggak rumah sakit ibu dan anaknya, bisa di puskesmas, bisa di BKKBN, banyak. Terus lagi Promkes, K3, MRS, ya kurang lebih seperti itu lah. Oke, siap. Nah itu ya, jadi kalian bisa merencanakan hal itu. Jadi kalau misalnya kalian, tapi sebenarnya intinya mah kalau misalnya kalian nanti menjalani perkuliahan itu kan nggak cuma kuliah aja ya, karena memang di zaman sekarang tuh banyak yang kuliahnya apa, nanti di dunia kerjanya apa, gitu kan? Karena memang kesibukannya orang tuh ya, kecuali mungkin kalau misalnya kalian hanya kuliah pulang, kemungkinan sih kalian gak bakalan berkembang, pasti bisa masih stuck di sana aja. Tapi kalau misalnya kalian punya kesibukan lain di luar kuliah, itu bisa menjadi wawasan yang lebih juga buat kalian berencana masa depan kalian kayak gitu. Nah kalau kayak ini sendiri selain kuliah punya kesibukan apa aja? Selain bergabung di paguyuban mahasiswa ya, karena saya juga mengenal kakak Eka itu memang di paguyuban mahasiswa Sukabumi Yogyakarta, ya. Namanya Surya Kencana ya? Iya, Surya Kencana, kita kenal di Surya Kencana. Oke gitu. Apa aja tuh kesibukannya? Kesibukannya apa aja tuh selain waktu kuliah? Kalau dibilang kupu-kupu mahasiswa kuliah pulang bisa jadi, karena nggak pernah ikut yang namanya organisasi di kampus. Nggak pernah ikut namanya ini apa tuh? BEM atau UKM, kegiatan mahasiswa kampus itu nggak pernah. Untuk alasannya itu biar saya sendiri saja yang katanya ya pokoknya ada satu dan lain hal lah. Tapi kalian jangan kayak saya ya, maksudnya kalau misalkan kalian masuk di universitas manapun itu, di fakultas manapun yang kalian mau, ya kalau kalian tertarik dengan organisasi yang ada di sana, ya masuk aja, dicoba aja. Siapa tahu kan menambah wawasan, walaupun nggak ngaruh sama nilai, tapi nambah wawasan, nambah channeling kalian. Nanti kalau saat kalian udah lulus tuh, oh ya pokoknya nambah channeling lah, oh ya ada ini di sini, bisa bantu tentang ini, ada itu di sana, bisa bantu tentang apa, misalnya kayak gitu. Tapi saya juga ikut organisasi sih, lebih tepatnya komunitas. Ya, itu kebetulan satu komunitas yang searah dengan jurusan saya. Jurusan saya kan kesehatan masyarakat nih. Komunitasnya itu kebetulan komunitas yang saya ikutin itu bergerak di 3 bidang: pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Semuanya ada kayak gitu. Jadi saya masuk komunitas itu, dan itu komunitas di luar kampus. Komunitas di luar kampus, dan yang mengikuti itu hampir pokoknya yang mengikuti itu mahasiswa-mahasiswa yang di Jogja dari berbagai universitas negeri dan swasta di Jogja. Jadi kenalnya lebih banyak, punya temennya lebih luas gitu. Gak cuma di lingkup itu aja, tapi lebih luas. Karena itu juga. Terus
Jadi kebetulan waktu itu punya beberapa kegiatan yang melibatkan beberapa instansi kayak PMI, BNN provinsi kayak gitu, terus kayak volunteer dokter, jadi kan lebih luas kayak gitu. Jadi kan kegiatan saya selain kuliah, waktu saya masih kuliah itu ikut komunitas itu kurang lebih 2 tahunan, setahun sampai 2 tahun lah, lebih apa ya, lebih full aktifnya itu 1 tahun, karena yang 1 tahun berikutnya itu sudah campur aduk dengan skripsi dan lain-lain, jadi kurang begitu full di komunitas itu. Terus pernah juga ikut volunteer bencana. Ya kurang lebih itu sih. Jadi kegiatan-kegiatan yang emang disukai dan menurut saya itu bermanfaat buat orang banyak selain bergabung dengan Surya Kencana. Oke, itu ya adik-adik. Jadi pembahasan kita memang kayaknya udah cukup lengkap ya. Kita dari tadi udah ngebahas tentang biaya, cara masuk, terus kuliahnya apa aja, yang dipelajarinya apa aja, terus tentang kesibukan di luar kuliah dan lain sebagainya yang tadi udah kita bahas. Nah, ada tambahan yang ingin Kakak Eka sampaikan kepada adik-adik? Silakan. Kalau ingin lebih detail lengkapnya itu bisa untuk yang mau masuk UAD ya, itu bisa diklik PMB UAD, di internet ada, di Instagramnya juga ada. Terus bagi kalian yang mau pastikan orang masuk kuliah itu ada 2, emang satu tuh dia memang pengen ke sana atau kecemplung di sana. Dua-duanya itu, kalau yang satu kan emang dia niat di sana ya harus diselesaikan gitu loh. Nggak ada beban. Nah yang kecemplung kan kadang mikir apa pindah jurusan aja ya, kadang mikir salah jurusan kayak gitu. Soalnya saya pernah mikir salah jurusan, tapi yang namanya kalau kamu udah kecemplung di sana terusin sampai selesai. Terusin, termasuk yang kecemplung nih. Kalau udah ya kan, gimana tipsnya kalau udah kecemplung gimana nih? Kalau udah kecemplung tuh belajar kenal. Oh ini tuh gini loh. Oh ini tuh bisa diterima nggak sama diri kita? Kalau masih bisa diterima ya udah terusin. Kalau enggak keluar. Kalau enggak dilihat dulu udah seberapa jauh kita masuk. Kalau misalnya menurut saya ya, kalau misalnya udah terlalu jauh, udah terlalu banyak semester yang diambil juga, kalau misalnya udah semester 6 nih ngerasa kecemplung di sana, terus kan ya mikir juga biaya yang udah keluar berapa, terus tenaga yang udah dikeluarin tuh apa aja yang udah kita keluarkan untuk di sana gitu loh. Dia mikir 2 kali lah gitu. Tapi kalau masih semester 1 ngerasa oh ternyata ini bukan passion saya, bukan kemauan saya di sini, ternyata ini bukan untuk diri saya gitu. Itu masih bisa. Oke, gitu ya adik-adik. Jika kalian masih pengen mengenal jurusan yang lain, pengen tahu kampus yang lain, silahkan kalian komentar aja di kakak akan berusaha mencarikan pematerinya. Insya Allah dapat, karena memang kita punya link banyak yang akan masuk dalam video kita. Pokoknya kalian tetap belajar yang baik di rumah, nanti kalian bisa mencari tentang perkuliahan dalam video-video kakak yang selanjutnya. Boleh nambah satu nggak? Boleh, silakan, bebas aja. Tahun kemarin pokoknya tahun ini sudah dibuka tuh Kesmas di UAD ini, jurusannya bukan hanya kesehatan, kan jurusannya dulu tuh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan itu dulu jurusannya hanya kesehatan masyarakat aja. Sekarang udah nambah, bukan kesehatan masyarakat aja, tapi ada jurusan gizi, khusus untuk gizi. Jadi yang pengen masuk gizi juga bisa. Oke, itu ya. Ada lagi? Udah. Oke, gitu ya adik-adik. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga berkah selalu ya semua adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.